Pada potongan berikutnya, maka kita akan diingatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati pada kesabaran. Kesabaran atas hak yang Allah, atas hak kebenaran itu untuk kita jalankan terus-menerus. Karena manusia itu diciptakan dengan susah payah, manusia itu diciptakan dengan keluhan, penuh keluhan, manusia itu diciptakan dengan penuh kesalahan. Sehingga kita katakan bahwa dia akan ada masanya dia tidak mampu menjaga hak itu. Ada masanya dia tidak mengingat hak itu. Maka sinilah kita harus mengingati untuk bersabar menjalankan syariat. Di sini kita harus melihat bahwa manusia itu walau dikatakan tempatnya walaupun dikatakan dia harus bersikap benar dan menuntut untuk berada dalam koridor syariat, terkadang dia keluar dari syariat. Terkadang kekeliruannya tidak keluar dari syariat. Jadi ada degree kesalahannya itu. Tapi setidaknya sejauh-jauhnya Muslim itu berbuat dosa, dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Maka itu kesabaran ini ada dalam koridor syariat. Dan kesabaran ini ada dalam kehidupan. Sehingga walau dikatakan kita harus saling menasihati tentang kebenaran, kita harus mengingati dengan majelis-majelis yang ada tentang keilmuan Allah itu seperti apa, dan syariat itu tegakkan seperti apa. Tapi tidak bisa setiap saat kita datang kepada pengajian itu. Tidak bisa setiap saat kita belajar. Tidak saat kita dalam keadaan berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam keadaan lemah, karena kita dalam keadaan lelah. Dan ataupun kita dalam keadaan kita musibah sehingga kita tidak mampu untuk menjaga kesabaran itu, untuk menginvestasikan hak itu. Maka sini kita pentingnya untuk saling menasihati terhadap kebenaran dengan kesabaran. Jadi bukan tolong bersabar atas ujian Allah saja. Di sini penekanannya ada pada kondisi psikologis manusia, bahwa dia sedang kelelahan, bahwa dia sedang capek. Kita bisa katakan bahwa ketika Muslim ditimpa musibah, maka bersabar ya. Ini ujian dari Allah. Ya tahu, tahu, ngerti itu ujian Allah. Tapi kan capek, memang keadaan capek itu. Keadaan capek itu menjadi ujian ya. Jadi mungkin kadang kita nggak butuh untuk diingatkan terkait dengan kebenarannya itu. Udah, jangan khawatir, nanti Allah akan mengganti. Nggak khawatir, tapi emang risau. Karena kondisi manusia ya memang seperti itu. Allah ciptakan dalam keadaan susah payah dan dalam keadaan mengeluh. Karena sisi kemanusiawiannya itulah makanya manusia itu bisa naik turun imanannya. Dan ketika dalam kondisi labil ya, mungkin dikatakan labil. Sebagai lawan kata stabil. Dengan keadaan dinamika manusia yang naik turun itu, maka dia harus diingatkan untuk bisa bersabar atas menjalani kehidupan dan dinamikanya naik turun itu. Sehingga kita memang walaupun dikata kita harus menjalankan syariat terus menerus, kita harus mengingat kepada Allah terus menerus. Tapi ada kalanya kita lupa. Ada kalanya kita melakukan kekeliruan. Ada kalanya kita melakukan kesalahan. Tapi selama dalam batas syariat itu, maka sebenarnya kita katakan bahwa saya sedang lelah. Kita tidak katakan Nabi Yakub ketika beliau sedih yang mendalam ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tidak beriman karena kesedihannya. Karena beliau kehilangan anak kesayangannya. Di mana anak kesayangannya itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Maka tidak dikatakan wahaya sudah lupakan sajalah tentang Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf berkata ya, Nabi Yakub berkata ya, sungguh hanya kepada Allah saja aku mencurahkan isi hatiku. Capek,
capek, sedih gitu. Tapi sedih itu manusiawi gitu. Bisa sedih, tapi kesedihannya itu tidak membuat dia lupa pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sedang diuji. Sehingga eh, peran kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan kepada manusia yang lain dengan sabar itu tidak serta-merta untuk memberitahu ini yang benar nih kayak gini nih. Karena kadang kita hanya perlu untuk berehat sejenak. Kita perlu untuk sedikit memisahkan diri dari musibah yang sedang kita alami. Sehingga kita harus diingatkan tentang kesabaran itu, kesabaran manusia. Karena dinamika psikologis manusia itu yang naik turun, naik turun, naik turun. Sehingga kita harus terus-menerus diingatkan untuk bersabar dalam menjalankan syariat. Bukan bersabar atas kemaksiatan. Makanya diingatkan haknya dulu. Baru bisa Anda diingatkan tentang kesabaran. Dia bekerja, dia mengurusi anak, dia bertutur kata baik dengan istrinya, dia memenuhi hak tetangganya, dia memenuhi hak orang tuanya, dia memenuhi hak atas orang-orang yang dibutuhkan pertolongan. Yang dimana terkadang kita lalai dan tidak menjalankan hak itu. Maka kita harus terus-menerus diingatkan, lakukanlah. Atau berehat sejenak, lakukan, ditunda. Tapi tetap mengerjakannya. Maka itu diwajibkan bagi muslim dan muslimah untuk mencari ilmu. Thalabul ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap muslim dan muslimah. Tetapi apakah setiap saat itu perintah itu kita kerjakan? Ada masanya kita lelah dan kita tidak mampu untuk belajar. Maka harus diingatkan. Sabar ya. Saya tahu Anda capek. Saya tahu Anda kebingungan dan akhirnya tidak sampai pada pemahaman yang dimaksudkan oleh pengajarnya. Tapi Anda harus bersabar dalam menjalankan keilmuan. Anda harus bersabar untuk menjalankan syariat semampu Anda. Ya, itu. Kesabaran itu yang dimaksud. Bukan kesabaran dalam maksiat. Maka ingatilah tentang kebenaran dulu. Baru akhirnya kita bisa katakan bahwa Anda mengingat tentang kesabaran. Walau ini watawasau bil haq, watawasau sabr, ya ini berjalan bersamaan. Maka itu walaupun kita katakan kita benar, segala hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, ya nggak apa-apa, itu kan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia sudah merasa memiliki atas hal itu yang Allah berikan. Maka itu kita bisa merasa senang dan merasa sedih. Dan itu tidak mengapa. Selama kita tidak berlebihan. Maka itulah kita diingatkan untuk bersabar, berada dalam syariatnya. Sebagaimana apa yang Rasulullah SAW bereaksi ketika anak beliau, Ibrahim, anak dari Zainab binti Jahsy, itu meninggal. Beliau sambil membawa mayatnya, membawa ke kuburannya, sungguh kami kehilangan oleh wahai Ibrahim. Yang beliau meneteskan air mata. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah Anda menangis? Ya, saya menangis. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi emosi itu ada. Dan Rasul tidak lupa dan tidak lalai bahwa Ibrahim adalah anak beliau. Dan beliau beliau tidak lupa bahwa Ibrahim adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memanggilnya sehingga Ibrahim wafat. Rasul tidak lupakan hal itu. Tetapi beliau menahan diri untuk mengatakan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu kufur. Maka itu kita sebenarnya dilarang meratapi kematian keluarga, anggota keluarga. Meratapi nggak boleh. Memukul-mukul dada, berteriak histeris, caci maki.
Semuanya dalam bentuk luapan emosi yang akhirnya tidak terkendali, itu meratapi. Tapi sedih, keluar air mata, dan menangisi kepergian anggota keluarga yang disayangi, itu adalah lumrah, itu manusiawi, dan itu sah dilakukan. Maka sebenarnya ketika saat itu manusia tidak butuh diingatkan, terakhir kebenaran itu milik Allah, Allah mengambilnya. Ya tahu gitu. Saya kan beliau sedih ya. Di sini juga harus banget lihat sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Di mana ini tidak dimiliki oleh malaikat. Makanya malaikat itu makomnya tuh dalam keadaan suci selesai. Nggak ada dinamika naik turunnya. Beliau, para malaikat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan, para malaikat akan menjalankannya. Nggak ada, uh, tidak ada penolakan atasnya. Manusia bisa mengafirmasi perintahnya, bisa juga ingkar. Dan kemungkinan kita untuk ingkar itu masih ada selama kita masih hidup, walaupun dikatakan kita muslim. Makanya kesabaran itu ada batasnya. Makanya itu kita katakan bahwa kita terus menerus mengingatkan, saling menasihati dan terhadap kesabaran. Kesabaran untuk berjalan atas hak.